Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, baru 1,5 paslon yang siap berlaga. Ini sebabnya. Sampai saat ini proses pencalonan pilkada di Kabupaten Tulang Bawang yang sudah memenuhi dukungan partai politik. Terdapat 1 pasangan bakal calon dan 1 lagi belum berpasangan. Baiklah, kita mulai dengan informasi jumlah dan persentase perolehan kursi partai politik hasil pemilu 2024. Kabupaten Tulang Bawang sebagai dasar persyaratan untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang pada Pilkada 2024 ini. Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 4 kursi atau 10,00%. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 9 kursi atau 22,50%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 8 kursi atau 20,00%. Partai Golongan Karya memperoleh 7 kursi atau 17,50%. Partai Nasdem memperoleh 1 kursi atau 2,50%. Partai Buruh tidak memperoleh kursi. Partai Gelombang Rakyat Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 2 kursi atau 5,00%. Partai Kebangkitan Nusantara tidak memperoleh kursi. Partai Hati Nurani Rakyat tidak memperoleh kursi. Partai Garda Republik Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Amanat Nasional memperoleh 6 kursi atau 15,00%. Partai Bulan Bintang tidak memperoleh kursi. Partai Demokrat memperoleh 3 kursi atau 7,50%. Partai Solidaritas Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Perindo tidak memperoleh kursi. Partai Persatuan Pembangunan tidak memperoleh kursi. Dan Partai Umat tidak memperoleh kursi. Jumlah kursi anggota DPRD ini sebanyak 40 kursi. Selanjutnya perlu diketahui bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon bila partai politik atau gabungan partai politik memiliki jumlah kursi paling sedikit 20%. Sehingga dalam hal ini, di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, diperlukan paling sedikit 8 kursi. Pasangan Winarti dan Renata Irawan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memberikan surat tugas kepada 5 orang bakal calon Bupati Wali Kota di Provinsi Sumatera, yaitu untuk Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Metro, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Barat. Penyerahan surat penugasan itu dilakukan oleh Ketua Bapilu Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung, Umar Ahmad, Senin 9 Juli 2024. Untuk Kabupaten Tulang Bawang, dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, surat penugasan diberikan kepada Winarti, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini menjabat Ketua DPC Kabupaten Tulang Bawang. Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai Gerakan Indonesia Raya resmi mendeklarasikan pasangan Winarti dan Renata Irawan sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya pada Selasa 6 Agustus 2024. Deklarasi dukungan tersebut sekaligus penyerahan surat rekomendasi kepada pasangan Winarti dan Renata Irawan sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya pada Pilkada 2024 ini. Deklarasi penyampaian dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Divisi Partai Gerindra Tulang Bawang Aliasan dan juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, dengan dihadiri para kader Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang. Partai politik yang mendukung pasangan Winarti dan Renata Irawan, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 1.
Partai Gerakan Indonesia Raya memiliki 9 kursi atau 22,50%. 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki 8 kursi atau 20,00%. Akumulasi kursi dari kedua parpol tersebut sebanyak 17 kursi atau sebanyak 42,50%. Lebih dari cukup untuk mengusung pasangan bakal calon Bupati Tulang Bawang di Pilkada 2024 ini. Ismet Roni belum berpasangan. Partai Kebangkitan Bangsa. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah memberikan surat rekomendasi kepada Ismet Roni sebagai bakal calon Bupati Tulang Bawang yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa pada Pilkada 2024. Penyerahan surat rekomendasi dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung Cusnunia Calim pada Kamis 27 Juni 2024. Penyerahan surat rekomendasi ini juga disaksikan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tulang Bawang, Maulidah Zaiharoh. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tulang Bawang, Maulidah Zaiharoh dalam kesempatan itu menegaskan pihaknya siap memperjuangkan Ismet Roni untuk memenangkan Pilkada 2024. Dirinya yakin, dengan segudang pengalaman Ismet Roni mampu memajukan Kabupaten Tulang Bawang. Partai Golongan Karya. Berdasarkan hasil penjaringan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tulang Bawang mengusulkan nama bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang. Terdapat 4 nama bakal calon yang akan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang pada Pilkada 2024 ini. Dari 4 orang tersebut, 2 nama sebagai bakal calon Bupati yakni Hanan A. Rozak, anggota DPR RI, dan Ismet Roni, Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung yang juga anggota DPR di Lampung. Kemudian 2 nama sebagai bakal calon wakil bupati, yakni Herwan Saleh, anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan Edison Temrin, Ketua DPD Partai Golkar Tulang Bawang, yang juga anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Dalam perkembangan terakhir, Ismet Roni berhasil mendapatkan dukungan dari partai lain guna penambahan kursi yang dimiliki Partai Golkar untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Di samping itu, sambutan partai lain terhadap Ismet Roni lebih antusias dibandingkan dengan kader internal lainnya. Dengan demikian sebenarnya secara otomatis, Ismet Roni lah yang pada akhirnya mendapatkan surat rekomendasi sebagai bakal calon Bupati Tulang Bawang yang diusung oleh Partai Golongan Karya. Kecuali ada hal lain di luar pertimbangan itu, maka bisa saja berubah. Sedangkan untuk calon wakil bupati, belum ditentukan. Ditentukan lebih lanjut berdasarkan komunikasi politik dengan partai politik yang mengusung Ismet Roni, termasuk juga dengan Ismet Roni sebagai bakal calon bupati. Partai Amanat Nasional. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah menerbitkan surat tugas kepada Ismet Roni sebagai bakal calon Bupati Tulang Bawang pada Pilkada 2024 ini. Surat tugas diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional kepada Ismet Roni, Sabtu 1 Juni 2024. Dalam surat tugas tersebut, Ismet Roni sebagai calon Bupati Tulang Bawang ditugaskan untuk mencari calon pasangan bakal calon Wakil Bupati Tulang Bawang dan mencari koalisi partai politik lain untuk memenuhi syarat pencalonan di Pilkada 2024 serta berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional untuk menggerakkan mesin partai. Dalam menjalankan penugasan itu, Ismet Roni dapat melaksanakan dengan baik karena bisa memperoleh dukungan partai lain untuk membentuk koalisi dan memenuhi syarat pencalonan. Begitu pula dengan komunikasi di internal Partai Amanat Nasional. Sedangkan untuk menentukan bakal calon wakil bupati,
bisa dilakukan berikutnya, dengan berkomunikasi dengan partai politik yang mengusung dirinya. Partai politik yang mendukung Ismet Roni sebagai bakal calon Bupati Tulang Bawang pada Pilkada 2024 ini, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat Nasional. 1. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki 4 kursi atau 10,00%. 2. Partai Golongan Karya memiliki 7 kursi atau 17,50%. Dan 3. Partai Amanat Nasional memiliki 6 kursi atau 15,00%. Akumulasi kursi dari ketiga parpol tersebut sebanyak 17 kursi atau sebanyak 42,50%. Lebih dari cukup untuk mengusung pasangan bakal calon Bupati Tulang Bawang di Pilkada 2024 ini. Partai politik yang belum resmi memberikan dukungan. Partai Nasdem. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem belum secara resmi memberikan rekomendasi kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang diusung oleh Partai Nasdem pada Pilkada 2024. Pada saat pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Tulang Bawang, sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 yang lalu, terdapat 8 orang yang mengembalikan berkas pendaftaran. 8 orang yang mengembalikan berkas tersebut yaitu Reka Punata, H. Darmawijaya, Rikat Putra mantan Bupati Abdul Rahman Sarbini, Arif Budiman, Hamka Hasan, Kaidir Bujung, Zuldin, dan H. Juanda. Partai Keadilan Sejahtera. Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera belum secara resmi memberikan rekomendasi kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilkada 2024. Dalam proses penjaringan bakal calon Bupati Tulang Bawang yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera telah mengerucut pada 2 nama, yaitu Ismet Roni dari Partai Golkar, dan kedua, Darmawijaya, seorang pejabat pusat. Partai Demokrat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat belum secara resmi memberikan rekomendasi kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pilkada 2024. Salah seorang bakal calon Bupati Tulang Bawang yaitu Darmawijaya hadir dalam acara ramah tamah seluruh bakal calon kepala daerah seprovinsi Lampung yang diusung Partai Demokrat, Sabtu 1 Juni 2024. Partai politik yang sampai saat ini belum resmi memberikan dukungan kepada bakal calon Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. 1. Partai Nasdem memiliki 1 kursi atau 2,50%. 2. Partai Keadilan Sejahtera memiliki 2 kursi atau 5,00%. Dan 3. Partai Demokrat memiliki 3 kursi atau 7,50%. Akumulasi kursi dari ketiga parpol tersebut sebanyak 6 kursi atau sebanyak 15,00%. Tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang pada Pilkada 2024 ini. Tidak memungkinkan untuk membentuk poros baru untuk mengusung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang di Pilkada 2024 ini. Hal yang memungkinkan bagi partai politik ini adalah bergabung dengan pasangan bakal calon yang sudah ada. Demikianlah ulasan terkait dinamika pencalonan di tingkat partai politik Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung kali ini. Perubahan komposisi pasangan calon dan distribusi partai politik masih memungkinkan untuk berubah sesuai dinamika politik yang masih tengah berlangsung. Mohon maaf bila terdapat
ketidaksesuaian data dan pengucapan. Bila berkenan, mohon masukannya dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.